Halo, kenalin gue Syarifah. Di episode pertama kali ini, gue mengundang teman-teman kampus gue nih, yaitu kreator dari film Behind Happiness. Halo semuanya. Halo. Halo dong. Sumpi. Halo. Halo, gimana nih kabarnya? Lagi pada di mana nih? Bayu kayak lagi di studio gitu nih. Gimana tuh? Ini lagi di salah satu sekolah di Bandung Timur nih. Oh, oke. Salah satu Bandung Timur. Tidak spesifik ya, tidak ingin menyebut. Lanjut nih, dari Teh Dina. Kira-kira lagi di mana nih? Aku lagi di rumah temen biasa semester akhir. Wah, gila. Bentar lagi, sekarang lagi PPL ya Teh? Gimana sibukannya? Ya, PPL. Lagi PPL aja sama skripsi paling. Wah, skripsi sih. Mantap. Gimana nih kalau teman-teman Narayana berdua nih, ini lagi di mana? Gimana Jack? Di biasalah. Di kantor. Oh, di kantor. Studio kreator ya. Dapur. Oke, gue mau ngenalin sedikit nih tentang Behind Happiness. Behind Happiness ini film bentuk kolaborasi antara UKM Dapur Seni Biru dengan Narayana Visual ya, bener gak? Project pertama kali atau sebelumnya udah ada? Kalau dari, Jen jawab ya teman-teman. Kalau dari Dapur sendiri mungkin ini bisa dibilang bukan project pertama ya, tapi kita kan sebelumnya tuh ada agenda atau proker yang namanya pagelaran tahunan. Nah, mungkin untuk di tahun ini tuh agak tantangan juga kan, bagaimana caranya mengurus pagelaran tahunan yang sebelumnya, yang tahun-tahun sebelumnya yang udah kita buat. Tahun ini tuh harus bagaimana sih bentukannya? Apakah si pagelaran tahunan ini nggak akan dilaksanakan atau gimana gitu? Nah, kita di situ mencoba untuk melawan tantangan lah, intinya melawan tantangan di tahun seperti ini gitu. Akhirnya kepikiran ngebuat film mungkin bisa dibilang web series ya yang di Behind Happiness itu. Tapi walaupun itu film tidak menghilangkan esensi dari pagelaran itu. Dengan adanya kayak musik sendiri itu ciptaan dari kita, dari bidang musik. Kemudian di film itu kan ada kayak koreo-koreonya tuh, itu dibuat oleh bidang tari. Kemudian ada actingnya mungkin dari bidang teater. Nah, jadi kita ini talent-talentnya ya. Nah, talent sama konsepnya gitu, sama konsep besarannya. Jadi walaupun film, tapi kita nggak ngehilangin esensi dari pagelaran tahunan sendiri gitu. Seperti itu sih. Oke. Nah, gue tuh udah nonton di episode pertama ya, yang tayang minggu kemarin kalau nggak salah 17 Maret. Nah, itu tuh di share tuh di channel YouTube Dapur Seni Biru kan ya? Itu emang rencananya emang kayak gitu atau gimana? Dari teman-teman Narayana deh, bisa ngejelasin nggak? Iya, emang rencananya ke channel Dapur Seni Biru. Dari awal emang mau di situ. Sebenarnya sempat mikir mau kemana-mana, cuman kayaknya bingung juga. Mau misalkan kalau mau dirilis online di tempat lain juga bingung. Apalagi kalau sekarang kan kayak streaming online ada yang berbayar. Jadi kalaupun pengen ke sono, kita pertama belum tahu caranya. Jadi gimana cara biar bisa rilis di tempat kayak GoPlay atau Klik Film atau iFlix atau semacam kayak gitu, kita belum tahu gimana caranya dan nggak tahu juga film kita bisa masuk atau enggak. Terus kedua, kalau kayak gitu kemungkinan kan berbayar, jadi nggak bisa nyampe ke semua orang filmnya tuh sih paling. Kalau dari proses pembuatan skripnya boleh nggak diceritain gimana bisa ambil tema judul film Behind Happiness? Kira-kira ada inspirasi tersendiri gak? Gimana Bu Dina nih, Bu sutradara kita nih? Oh iya. Untuk ini ya prosesnya. Kenapa bisa terinspirasi dari siapa gitu. Jadi sebenarnya kita buat skrip ini tuh, cerita ini tuh kita ngambil dari kehidupan nyata. Iya gitu, kita ambil gitu. Terus dari ini juga zaman sekarang tuh memang kayak banyak
orang yang ini loh mental illness gitu ya Teh? Ya, lagi sekarang tuh lagi banyak diomongin gitu. Lagi booming juga kan yang kayak gitu, dan memang happeningnya banget gitu ya. Jadi ya itu salah satunya itu. Terus dari proses juga kita dari pengambilan cerita juga kita juga ngambil dari observasi baik itu anggota dari kita sendiri gitu, terus cerita-cerita apa ya dari teman-teman sekitar kita juga kayak gitu-gitu sih paling. Berarti inspirasinya dari sekitaran teman-teman ya, gak jauh-jauh gitu nyari inspirasi. Gak jauh-jauh sih sebenarnya. Di penggarapan itunya ya Din ya? Apa? Ada hal unik gitu di penggarapan. Ya. Ya nge-freeze. Ya, gimana nge-freeze? Gimana? Kayak gini emang kalau online tuh. Sendiri. Aduh. Tiba-tiba. Nah, oke. Stabil. Sorry, sinyalnya tiba-tiba jelek. Tiba-tiba Oke, lanjut. Tadi kemana? Ada cerita menariknya. Hal-hal unik yang menariknya dari penggarapan si skrip Behind Happiness ini, ada salah satu scene atau ya di episode itu yang itu benar-benar kisah nyata di antara kita gitu, di antara yang penyusun skrip sendiri gitu. Nah jadi kita masukkanlah ke si skrip itu gitu. Dan hal unik yang lainnya juga yang betul kata tadi Tedina, kita sebelumnya melakukan observasi kayak kita ngumpulin anak-anak atau ngobrol-ngobrol lah dengan beberapa kelompok ya, dengan beberapa kelompok sama beberapa orang. Kita ngasih studi kasus nih, studi kasusnya kayak gini. Nah tanggapan kalian kayak gimana? Contohnya misalnya cinta, apa tuh? Cinta tuh apa sih? Nah cinta kan perspektifnya banyak kan, kata A ini, kata B ini. Nah dari kumpulan pendapat itu kita jadiin simpulan dan jadilah cerita tiap scene yang ada di Behind Happiness itu gitu. Jadi nggak jauh-jauh ceritanya, kalau dibilang cerita fiktif nggak juga sih ya. Tapi lebih ke cerita modifikasi lah. Modifikasi dari kisah nyata gitu. Oke, berarti itu kayak gak hanya tim skrip doang kan yang rekonstruksi ceritanya ya? Banyak banget, khususnya dari anggota-anggota dapur sendiri banyak yang ngasih ide, ngasih pendapat, sampai ngasih ini ending ceritanya tuh mau kayak gimana sih? Nah kita pun nggak kayak ceritanya endingnya kayak gini, tapi kita ngasih pendapat. Kalau ending ceritanya kayak gini, gimana menurut pendapat kalian gitu? Terus kalau ending ceritanya kayak gini, gimana pendapat kalian? Nah dapat kesimpulannya seperti itu gitu, seperti yang nanti akan ditayangkan gitu untuk ending si ceritanya. Sengaja dibikin penasaran nih, endingnya tuh kayak gini, kayak gitu. Gue jadi membayangkan apa endingnya nih. Karena episode 2 sendiri belum keluar gitu, gue nungguin minggu ini mana gitu. Tapi ternyata ada kendala ya, dari tim editor ya, ada kendala ya. Gimana tim Narayana? Iya guys, belum lanjut lagi gradingnya. Pasti ada beberapa kendala gitu lah ya selama post produksi. Ya, ada beberapa hal yang belum bisa dipublish gitu. Masih emang harus disempurnakan dulu. Ikut ini dulu. Juga kemarin kan lagunya ya. Musiknya ada yang diedit lagi. Ya banyak inilah maksudnya. Banyak apa Jack? Masukan juga dari. Ya kita juga kan kebentrok sama tugas masing-masing juga kan. Sama tugas kuliah. Terus ada yang mungkin yang angkatan 17 skripsi mungkin lagi skripsian. Jadi ya tantangan juga gitu, harus menyelesaikan ini tapi harus juga menyelesaikan itu gitu. Balance ya. Selanjutnya nih gue mau nanya ke tim Narayana nih. Selama produksi film, selama syuting gitu, ada nggak sih kesulitan teman-teman memvisualisasikan skrip yang temanya itu cukup berat ya, mental illness.
Itu gimana? Boleh diceritain nggak? Kalau dari kita dari Narayana, terutama emang kita jadi tanggung jawab di sinematografi berarti ya Cik ya? Iya. Kita gimana caranya memvisualisasi. Mungkin dari praproduksi juga lumayan. Kita kurang lebih kalau untuk praproduksi gitu kita udah sampai perihal waktu tuh nyampe 1 bulan. Itu dimana kita pembuatan storyboard gitu kan, lalu naik ke shoot listnya untuk DOP gitu ya, DOP buat shoot list, dan kurang lebih banyak banget shoot listnya, sampai mungkin dihitung ada ratusan kurang lebih ya. Banyak. Nyampe angka 100. Soalnya banyak banget, nggak tuh di angka 100, pokoknya udah banyak banget, di atas 50 juga udah ada. Nah itu tuh emang ada yang sampai kita bingung gimana cara visualisasinya gitu. Pokoknya nanti aja lihat, ada mungkin yang ini gimana visualisasinya gitu kan. Nah itu ada yang buat kita kebingungan banget sama teman-teman divisi sinematografi ya, sama teman-teman Narayana juga. Ini gimana cara visualisasinya gitu. Nah, kita emang udah dari storyboard, shoot list, lalu naik ke photoboard gitu untuk. Jadi kita ada survei juga kan ke setiap lokasi, terus kita buat photoboard gitu kan, untuk emang lebih mudah ketika produksinya gitu, ketika produksi. Jadi emang kita lumayan di praproduksi emang kerja lebih ekstra dari produksinya gitu, untuk biar produksinya lebih mudah gitu, lebih tergambar. Nah, kalau untuk di post produksi emang masih sekarang kita laksanain gitu ya, masih banyak PR yang mesti dikerjakan gitu ya. Itu mungkin Jack lagi? Iya gitu, intinya di produksi tadi udah disebutin, di post produksi kita buat macam-macam, ternyata di pas produksi apa yang kita rencanain tuh nggak bisa sesuai gitu, akhirnya improve lagi, akhirnya ngide lagi di tempat gitu lah. Jadi ide yang udah disiapin sebelumnya kadang nggak kepake, tapi akhirnya ide lagi yang baru, improve, tapi hasilnya tetap ya nggak beda jauh lah dari yang diinginin gitu. Berat juga ya kayak gitu sih, banyak improve, banyak perubahan gitu deh. Juga yang bikin orang malas bikin kayak shortlist gitu, soalnya pasti pas di tempat ada aja yang berubah. Jadi orang-orang kadang nggak usah buat lah, ntar juga sana beda gitu, padahal emang tetap perlu. Jadi kalaupun improve kita tetap punya acuan gitu sih kalau kita mah. Oke. Itu tuh tim Narayana ada berapa orang deh buat bantu project ini? Kemarin ikut kita ada berapa sih? 11 Iya, ada 11, dan mungkin ada tambahan dari teman-teman Dapus. Jadi kan teman-teman Dapus juga ada tim produksinya, dan itu collab sama Narayana untuk bantu di divisi sinematografi, divisi art juga gitu, dan post pro juga. Ini nggak mau nanya ini Syat, kenapa bisa Dapus sama Narayana? Sangat dijelasin. Iya, gue nanya. Settingan lah ya, settingan. Boleh gak sih diceritain kok bisa Dapur Seni Biru kerjasama sama Narayana? Emang udah kenal sebelumnya atau ada orang dalam gitu? Orang dalam. Nah, ini sih awalnya kan yang rencana tadi udah diceritain di awal, Dapur Seni pengen buat film untuk pagelaran. Terus Bayu dan Teh Dina dan teman-teman Dapur Seni minta bantuan. Awalnya cuman jadi post house untuk ngerjain editing. Jadi mereka udah punya tim produksi, ngerjain filmnya, terus kita tinggal edit gitu. Terus kita kasih udah jadi gitu niat awalnya. Terus dari kita sebenarnya lagi ada proyek, cuman karena proyeknya stuck, nggak jalan, terus nggak lanjut lagi sampai sekarang karena pandemi juga, anak-anaknya nggak bisa ngumpul. Akhirnya ada sekarang nih Dapus, kita ngeliatnya sebagai kesempatan kalau dari Narayana. Jadi lumayan nih, ayo kita bantu gitu. Akhirnya kita bantu production sekalian editing juga gitu. Dan akhirnya dari Dapusnya juga oke, ya udah kita akhirnya kerja sama buat film sih. Istilahnya paket komplit lah ya, udah produksi juga, post produksi juga. Selama pembuatan skrip ikut brainstorming juga jangan-jangan? Nah, kalau skrip kita nggak ikut, cuma ngebuat sama nge-breakdown sih. Jadi emang biar teman-teman kru lain tahu mengenai skripnya, gitu aja. Tim Narayana itu terdiri dari mana aja ya, kalau boleh tahu? Sekarang kita nggak punya tim tetap sebenarnya ya. Cuman dari kita siapa aja yang bisa bantu dan mau bantu sih sebenarnya. Cuman dari awal tuh kita ngebentuknya pengennya nggak cuman kita doang, nggak cuman multimedia doang, nggak cuman angkatan kita doang gitu. Jadi kita juga ngerekrut
adik tingkat gitu. Jadi sampai sekarang sih masih anak multimedia sih. Cuman kemarin kita ada yang nge-DM waktu itu anak PGSD tidak? Iya, Ada yang anak PGSD dia ngajak bikin film. Iya. Katanya ngajak terus ditanya dia mau bagian apa, biasa buat apa, dia bilang biasa nulis, nanti insya Allah bisa bantu. Jadi lumayan nambah anggota Mariana. Oke. Balik lagi nih kita ngomongin Behind Happiness. Film Behind Happiness ini ada pesan tersendirinya nggak sih buat penonton gitu? Ada artinya nggak sih? Ada pesan tersembunyi gitu? Mau tahu? Siapa yang mau jawab? Mau tahu saksikan Gimana, Bay? filmnya hanya di Mau tahu banget. Panal. Karena di gitu. episode pertama tuh belum jelas gitu. Ini ceritanya dibawa kemana atau kayak gimana ceritanya belum kebayang. Ya, Jadi emang abstrak ya? episode masih kayak apa ini gitu. Mana ada scene orang ketabrak gitu kan kayak lah ketabrak mati apa enggak tuh? Tapi kayak mati sih ya. Mati ya? Minta spoiler. Nggak tahu nih. Lihat aja nanti. gua aja. Aduh. Aku aja lupa. Oke. Lanjut deh. Behind Happiness ini kan bahasa Inggris ya. Itu artinya di balik kebahagiaan. Kalian pasti sering dengar lah ya. Orang bilang bahagia itu sederhana, bahagia itu yang kayak gini, bahagia yang kayak gitu. Sama kayak Bayu tadi bilang, kayak kita ngambil satu kata aja, satu kata bisa berarti banyak hal kan. Nah, menurut teman-teman nih, kebahagiaan menurut teman-teman itu kayak gimana sih? Boleh gak kita sharing menurut teman-teman definisi kebahagiaan itu menurut kalian apa? Siapa yang mau duluan? Bahagia Boleh, apa, Bu? Bayu. Baik. Sok Bayu dulu lah. Mungkin ini tadi ya yang belum kejawab, mungkin yang pesan apa sih yang mau disampaikan dari film ini, yang mungkin juga sama jawabannya sama apa sih arti kebahagiaan ya, arti kebahagiaan itu. Kalau dari filmnya sendiri ya kita ingin ngasih pesan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diwakilkan oleh satu kata gitu, atau tidak bisa diwakilkan oleh satu arti kebahagiaan itu. Sedih pun bisa disebut bahagia gitu. Bagi yang ngerasa sedih itu bahagia gitu. Dan bahagia pun bisa disebut tidak bahagia bagi yang tidak merasa bahagia itu tidak bahagia gitu. Jadi lebih ke apa ya? Spoiler nih. Boleh dong. Jadi lebih ke ingin mengenalkan bahwa tidak setiap ending itu manis gitu. Tidak setiap apa yang tercapai itu harus diartikan dengan sempurna gitu. Seperti itu sih kalau kebahagiaan dan pesan terselubung dari si film ini. Oke. Ini dapat spoiler dikit nih. Kalau menurut yang lain kebahagiaan itu apa sih? Sebenarnya ini di film Behind Happiness ini kita tuh emang apa ya, ada unsur di mana nama sebuah ini ya apa penyakit illness ya apa ya, Ya. Iya. namanya Penyakit jiwa, smiling depression. depression. Smiling depression. Gimana tuh Jack? Kalau mau tahu smiling depression apa, bisa buka Instagramnya Pagelaran Dapus ya. Di situ ada. Promosi. Nah, mantap, Jack. Oh iya. Bisa. Jangan lupa follow juga. Jangan lupa di follow. Oke. Di apa namanya? Dengan filmnya. Di Apa? IG Pagelaran Nama Pagelaran IG-nya Dapur Seni. Ya, Pagelaran Dapus. Pagelaran depression. Pagelaran Dapus Tapi ya. boleh gak dijelasin sedikit secara ringkasnya tuh smiling depression itu apa ya? Secara singkat mungkin ada yang bisa jelasin? Gimana ya? Intinya tahu Joker. Kalau Joker kan Tahu. nama penyakitnya apa ya? Lupa namanya apa. Pokoknya kalau dia kan ketawa gitu ya. Kayak ketawa tapi sedih gitu. Kalau ini dia biasanya kalau di dunia nyata ya, di keseharian kita mungkin kelihatannya kayak orangnya senyum gitu. Karena dia kayak gimana sih, cowok misalnya. Gimana ngejelasin ya? Gampangnya pakai contoh kali ya, Contoh nih, misalkan ada cowok. Nah, cowok tuh kalau lagi ngumpul sama teman-temannya tuh kayak nggak boleh cupu gitu kan, nggak boleh lenje, nggak boleh sedih, Nggak boleh kelihatan lemah gitu lah ya. nggak boleh kelihatan lemah. Jadi dia ya pengennya ya bahagia terus, padahal dia lagi sedih juga. Jadi sebagai contohnya kayak gitu sih. Gimana lebih banyak kejadian tuh smiling depression katanya ke cowok, karena tadi cowok nggak boleh kelihatan lemah gitu. Jadi intinya orang depresi tapi dia nggak boleh
kelihatan depresi. Nah, akhirnya sebutannya smiling depression. Jadi dia menolak psikologi dia sendiri, menolak keadaan psikis dia gitu. Oh, denial gitu ya. Mental illness tuh kan emang suka denial sama keadaannya, true keadaannya diri dia gitu ya. Okay. Itu apa masuk spoiler gak? Tadi Bayu senyum-senyum. Spoiler ya? Enggak. Oke. Jadi pembahasan kita ya di Behind Happy contoh aja. Soalnya kan pemeran utamanya juga laki-laki tuh, gue nontonnya pemeran utamanya kayaknya laki-laki, siapa namanya? Pokoknya dia lah. Nah, Reja. Nah, si Reja. Kalau tahu nama pemerannya siapa bisa nonton trailernya ada di YouTube. Nah, itu. Ya, nonton. Kalau mau tahu iya. Ada trailernya di. Oke. Terakhir nih. Berarti tinggal Tedina belum nih mendefinisikan kebahagiaan versi Tedina. Iya. Sebenarnya kan kalau bahagia itu kan beda-beda ya semuanya. Cuman menurut aku bahagia itu adalah ketika kita bersyukur. Kenapa? Ya bersyukur akan nikmat ya semuanya, nikmat yang telah Allah berikan gitu. Terus apa yang kita rasakan, pokoknya bersyukur weda, bahagia mah kudu bersyukur gitu. Mau itu kadang kan bahagia juga nggak seneng-seneng aja ya, pasti ada sedihnya juga gitu. Jadi banyak versi, tapi cukup dengan satu kata aja sih, bersyukur. Oke, cukup singkat ya, dan ada bumbu-bumbu rohani, apa sih namanya, religius. Aduh, sebenarnya nggak gitu juga sih. Balance. Malah ada juga namanya heartful happiness, kayak kebahagiaan yang menyakitkan juga ya. Sekarang juga makin beragam lah karena kemajuan teknologi, orang-orang juga makin banyak mikir hal-hal yang lebih deep gitu kan. Jadi dan orang suka mengungkapin isi otak kayak mulai macem-macem nih. Seru. Melalui Twitter. Iya, melalui Twitter apalagi. Twitter sangat ini banget. Twitter banyak banget, Twitter, Instagram, media sosial sekarang tuh kayak random lah ya, makin beragam pemikiran orang. Lanjut nih, gue kan suka mantau sebelum wawancara ini kan gue mantau ya film Behind Happiness itu viewersnya udah berapa, dan ternyata udah sampai 1.000 views loh, gila keren banget. Buat dapat 1.100 aja tuh kayak menurut teman-teman kreator nih, gimana perasaan teman-teman untuk pencapaian yang luar biasa ini? Boleh? Siapa yang mau ngomong? Enggak, Bayu. Apa itu? 1.000? Iya, 1.000 lebih malah. 1.000 lebih. Malah apa ada target sebenarnya 1 juta atau berapa? Amin. Abis video ini naik jadi makin terjaring yang lain. Gimana nih tanggapannya, perasaan teman-teman? Ya, kalau dibilang senang, ya universal lah, senang gitu ya. Bahagia. Mungkin ini capaian bahagia gitu. Mungkin ini capaian yang luar biasa gitu untuk Dapur Seni Biru sendiri ya. Capaian yang luar biasa untuk di tahun ini yang kita kayak ini tuh mungkin nggak ya, kayak apa namanya tuh, overthinking si pagelaran ini tuh kayak gimana sih bentuknya, apakah mau dijadiin atau enggak gitu kan, bingung. Nah sebenarnya melihat lagi dari tahun kemarin, kita dengan waktu tahun kemarin tuh kalau nggak salah 500 penonton aja udah seneng gitu, 500 penonton. Nah sekarang kan berlipat-lipat ya, nggak tahu juga di tahun yang sebelumnya mungkin ya titik capaian pagelaran tahunan itu ditonton ya mungkin di angka 1.000 ke bawah gitu. Nah sekarang mungkin dipermudah dengan kita nge-publishnya di YouTube, jadi semua kalangan bisa nontonnya juga tanpa bayar, terus sambil santai juga bisa nonton, dan capaian 1.000 sih luar biasa gitu, di luar ekspektasi kita. Ya intinya mah dan akan terus nambah lah ya, pasti akan terus nambah kan pasti. Iya. Yang lain gimana? Ada yang mau disampaikan? Oh iya, kalau dari Narayana sih sebenarnya ini jadi ya sama hal yang kayak Dapur Seni gitu, teman-teman Dapur Seni. Emang ini menjadi pencapaian
yang luar biasa. Karena emang sebelumnya Narayana belum sampai ke project yang perihal durasi lebih panjang gitu, apalagi web series gitu ya. Nah ini kebilangnya project besar sebenarnya. Ya kita baru mencoba dan akhirnya menjadi sebuah pencapaian bagi kita juga gitu. Oke deh, kalau perihal angka mungkin itu bonus. Nah tapi kita tuh udah mencapai di titik ini juga udah sangat luar biasa gitu. Sama teman-teman Dapus yang udah emang sama-sama berjuang selama kurang lebih 3 bulan mungkin ya, 3 bulan baik produksi maupun post produksinya gitu. Jadi ya memang lumayan, ini jadi emang pencapaian yang luar biasa gitu. Betul. Ini nggak gampang dapat view 1000 selama kurang lebih dari 1 minggu kan ya. Itu pencapaian luar biasa sih. Dari Tedina gimana? Aduh, banyak udah pada ini sih, udah banyak yang ungkapin juga gitu ya. Ya yang pastinya yang pertama ya alhamdulillah gitu, bersyukur ya. Balik lagi ke bersyukur. Alhamdulillah, sebenarnya kan emang sih pas ya saya pribadi gitu yang memang ada istilahnya mah diamanahi juga kan sebagai apa gitu kan di sini tuh kayak nggak nyangka sih bisa apa ya, pencapaiannya bisa sampai kayak gini gitu. Alhamdulillah pisan sih. Bahagia ya, bahagia lah. Ya gimana ya, mengungkapkan kebahagiaan juga bisa diungkapkan secara gamblang. Yes, ekspresi bahagia tuh tapi gak selalu senyum kan ya? Iya, enggak. Makanya kan banyak juga tuh sekarang kayak orang-orang contohnya bisa kita lihat di Instagram gitu kan. Nggak jauh-jauh lah, selebgram kayak atau apa gitu kan, siapa aja gitu kan. Pasti mereka posting yang ini aja kan, yang istilahnya mah yang bikin mereka happy aja gitu kan. Tapi kan kita belum tahu ya sehati sebenarnya mereka tuh seperti apa gitu. Paling kayak gitu sih. Oke. Sudah berapa lama ya kita ngobrol? Kayaknya udah lumayan lama. Mungkin teman-teman para pendengar atau penonton udah kepo banget nih buat episode selanjutnya. Apa ada berapa episode? Nah, boleh nih dari teman-teman kreator Behind Happiness, boleh dipromosiin filmnya. Di mana bisa ditemuin, di mana aja, bisa diikutin mana aja. Yuk Mang Jack. Ya, enggak, baik. Mang Zaki. Tim marketing Dari nggak ada. Humas. Gak ada ya tim humasnya ya? Dong, produsernya atau siapapun. Dari Zaki aja, Narayana. Ya udah, dari kita buat ngikutin perkembangan filmnya, teman-teman bisa follow Instagram Dapur Seni Biru. Situ nanti bakal ada postingan kalau udah rilis, jadi bisa tahu. Nanti juga kita mau ngerilis behind the scene, kita mau rilis behind the scene. Jadi buat teman-teman yang kepo gimana proses produksi dan pra-produksi, bisa lihat nanti di videonya. Nanti kita rilis di YouTube Narayana sama YouTube Dapus. Untuk ya itu untuk terus filmnya untuk episode 2 insya Allah minggu depan, dan insya Allah minggu depan tuh bakal rutin langsung 2, 3, 4, jadi selangnya nggak akan seminggu lagi insya Allah bakal dikebut. Oke. Rencananya Doakan. Ya ada itu aja. Ada yang mau promosi lagi Instagram, jangan lupa follow Instagram Teh Dina juga. Instagram Boleh Dapur juga. promosi akun sosial media masing-masing, boleh. Gimana bisa get in touch dengan teman-teman? Yang mau buat film bareng bisa follow Narayana Visual. Nah, iya. Yang Harga mau diatur. Harga diatur, Iya, bisa diatur. Enggak. Jangan lupa follow ini juga, follow Dapur Seni. Yang penting follow Dapur Seni X Narayana pokoknya. Ya. Ya, jadi emang produksi Behind Happiness ini
memakai 3 official akun gitu ya, dari Dapur Seni Biru, lalu Narayana Visual, dan Pagelaran Dapur Seni gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk follow-nya untuk tahu perkembangan dari film Behind Happiness gitu. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune Ya, stay tune teman-teman. on YouTube di Dapur Seni Biru gitu. Yang belum nonton episode 1 dan trailer tonton dulu. Ya. Ya. Buat penonton pers 5 apa sebutannya ada nggak sih? Squad nggak ada. Nggak ada. Squad 5 aja ya. Iya, Squad 5. Sobat 5 lah. Ya, gitu aja dari kita mah ya. Hidupkan seni, senikan hidup. Salah bukan? Tadi rasanya salah ya? Salah ya? Gimana? Salah. Gue aja yang bukan anak Dabus tahu loh. Menyeningkan. Gue juga. Ayo mau Anda pers. barengan. Tadi gue doang. Boleh. Oh gini. Gimana? Pimpin Siapa ya? yang mau pimpin? Tapi nanti suaranya Udah, ya udah coba dulu. Aku juga nggak Oh, apa-apa. langsung aja. Gak usah. Oke. Boleh Terus nggak mau kita Apa? pose gini aja deh bareng-bareng mungkin Oh, Ya udah. buat tampil mungkin Ya, nggak tahu ke depan buat apa. tangan kanan atau tangan kiri? Kanan. Kanan kiri. Tangan kiri. Gimana sih? Gini. kanan Gini ya? boleh. Gini. Mau gini boleh. Gini. Kanan. Itu kan Oh, ini kebalik gini. ya? Oke. Gini. Seenaknya weh. Gimana enak guys. kanan kiri kali. Oke. Nah, 1, 2, 3. Sip. Oke. Terima kasih teman-teman kreator Behind Happiness ya udah mau nyempatin waktunya. Sampai ketemu di program Arti Karya selanjutnya. Dadah. Udah. Sip. Udah, thank you.